Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak sekalian rahimakumullah, segala bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas Islam dan sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang salat. Kemarin kita terakhir membahas tentang menghadap kiblat, dan ini merupakan salah satu syarat sah salat. Ada satu poin pembahasan yang agak terlewat kemarin, yaitu bagaimana jika kita tidak mengetahui arah kiblat. Ya, jadi ketika seorang ingin sholat, ya, namun ia tidak mengetahui arah kiblat, ya, maka yang pertama kewajiban dia adalah dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari dan menentukan arah kiblat, harus berusaha dulu. Ya. Maka setelah dia berusaha bersungguh-sungguh, ya, untuk mencari tahu arah kiblat, untuk menentukannya, maka kemudian hendaklah ia sholat menghadap arah yang ia yakini tersebut, ya, yang ia yakini kiblat tersebut, kiblat arah sana. Setelah ia berusaha bersungguh-sungguh mencari dan menentukan arah kiblat, ya, sudah. Kalau sudah seperti itu kita yakin, ya sudah, kita sholat menghadap arah yang kita yakini tersebut. Ya. Akan tapi ketika setelah itu, ya, ternyata salah arah kiblat kita, ya, maka sholat kita tetap sah, ya, karena kita sudah bersungguh-sungguh untuk mencari tahu. Dalilnya sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu perjalanan atau dalam satu kelompok kecil pasukan. Lalu kami diliputi mendung yang gelap. Kami pun berusaha menentukan arah kiblat, sehingga kami berselisih. Setiap orang dari kami sholat mengikuti pendapat masing-masing. Sebagian mengatakan, oh kiblat sana, ini kiblat sana, sehingga masing-masing beristihad, ya, sesuai dengan apa? Keyakinan kiblatnya masing-masing. Karena mendung suasana itu, ya, mendung maksudnya. Maka salah seorang dari kami membuat garis di depannya, supaya kami tahu ke arah mana kami sholat, untuk ngecek nanti betul deh kiblatnya. Ada yang membuat garis. Ketika waktu pagi tiba, kami melihat garis yang kami buat semalam. Ternyata kami sholat tidak menghadap kiblat. Ternyata salah sekali. Ya, kejadian ini pun kemudian kami sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perhatikan. Tetapi beliau SAW tidak memerintahkan kami untuk mengulangi sholat tersebut. Ya, berarti sholatnya dianggap sah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau bersabda, "Qad ajza'at sholatukum, sholat kalian sudah sah." Ya, ini hadis Hasan riwayat Imam Ad-Darqutni, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Ini kalau kondisi apa? Kita betul-betul nggak tahu, tapi kita sudah berusaha mencari tahu, beristihad. Ya, sudah, kita yakin aja, ya. Adapun setelah itu kemudian kok salah, ya sudah. Ya, karena kita sudah berusaha. Ya. Mau tanya orang yang nggak ada orang dan seterusnya. Ya. Ini kemudian kita lanjutkan, yaitu berdiri. Ya, sekarang kita bahas tentang berdiri. Berdiri, Bapak sekalian rahimahullah, ini termasuk salah satu rukun dari sholat. Rasulullah SAW berdiri tegak ketika menunaikan sholat fardu, ya, wajib ataupun sholat nafilah atau sholat sunnah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman, "Wa qul
sholli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Hadis Bukhari. Nanti kita bacakan hadis lengkapnya. Maka hadis ini Bapak sekalian menunjukkan bahwasanya seseorang wajib sholat dengan berdiri. Ini hukum asalnya. Kecuali jika dia tidak mampu berdiri, maka boleh sambil duduk atau berbaring. Nah, dibolehkan tidak berdiri, ini ada beberapa keadaan Bapak sekalian, yaitu ketika seorang dibolehkan untuk tidak berdiri. Yang pertama, yaitu ketika sakit. Ini hadisnya adalah dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, qala kanat bi bawasir. Aku pernah mengidap penyakit bawasir. Ambeien nih, bawasir ambeien. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau pun menjawab, sholli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, apabila kamu tidak mampu maka dengan duduk. Fa illam tastati fa 'ala janbin, dan apabila kamu tidak mampu maka dengan berbaring. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya. Jadi asalnya harus berdiri, tapi jika tidak mampu, ya misalnya keadaan sakit, ya maka dia boleh duduk. Ya, tidak mampu duduk maka boleh berbaring dan begitu seterusnya. Ya. Kemudian dan dari beliau, ia juga berkata, sa'altuhu an salatir rajuli wa huwa qa'idun. Saya bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang salatnya seseorang dengan duduk. Faqala man shalla qa'iman fa huwa afdal, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, wa man shalla na'iman wa fi riwayatin muttaji'an falahu nisfu ajril qa'id. Maka beliau SAW menjawab, barang siapa yang sholat dengan berdiri, maka hal itu lebih utama. Barang siapa sholat dengan duduk, maka ia mendapatkan setengah pahala orang yang sholat dengan berdiri. Dan barang siapa sholat dengan berbaring, ya dalam riwayat yang lain, berbaring pada salah satu sisi lambungnya, maka mendapatkan setengah pahala orang yang sholat sambil duduk. Ini hadis sahih Bukhari, Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian Imam Al-Khattabi rahimahullah beliau mengatakan, maksud hadis Imran ini ialah orang sakit yang melakukan sholat fardu yang ia masih bisa menahan sakitnya, sehingga ia pun sholat sambil berdiri dengan susah payah. Jadi maksud hadis ini beliau jelaskan, yaitu orang yang sebenarnya sakit tapi dia masih bisa memaksakan untuk berdiri, masih mampu dia, maka afdalnya apa? Berdiri. Kalau dia masih mampu memaksakan, tentunya apa? Tentunya tidak sampai memadorotkannya, ya, masih bisa dipaksakan itu, ya, maka lebih afdal tetap berdiri. Ya. Maka pahala orang yang duduk adalah setengah pahala orang yang berdiri. Ya, hal ini sebagai pendorong bagi orang yang sakit agar sholat berdiri, walaupun ia diperbolehkan sholat sambil duduk. Ya, meskipun boleh duduk, tapi kalau dia masih bisa memaksakan sedikit ya untuk berdiri, maka afdal berdiri. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan ini adalah penafsiran yang paling mendekati kebenaran. Kemudian juga hadis lain, yaitu bolehnya duduk ketika sakit, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfa Abi Bakr qa'idan fi maradihi alladhi mata fihi." Rasulullah SAW pernah sholat di belakang Abu Bakar sambil duduk saat beliau menderita sakit yang menghantarkannya kepada kematian. Hadis sahih riwayat Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi ketika Nabi beliau pernah sholat di belakang Abu Bakar, ya, sambil duduk. Maka ini dalil bolehnya ada sholat sambil duduk ketika ia tidak mampu atau ketika kondisi sakit. Kemudian juga beliau juga pernah sholat sambil duduk juga sebelum kejadian tersebut. Ini juga kesaksian dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ia mengatakan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit, maka para sahabat masuk menemui beliau untuk menjenguknya. Maka Rasulullah SAW sholat sambil duduk, sedangkan orang-orang di belakang beliau dengan berdiri. Kemudian beliau memberikan isyarat agar mereka duduk, ya, agar para sahabat di belakang juga duduk. Maka mereka pun duduk. Kemudian setelah selesai sholat, beliau bersabda, tadi hampir saja kalian melakukan perbuatan bangsa Persia dan Romawi. Mereka berdiri di hadapan raja-raja mereka, sedangkan raja-raja itu duduk. Janganlah kalian melakukan hal tersebut. Sesungguhnya diadakannya imam itu adalah untuk diikuti. Apabila ia rukuk, maka rukuklah kalian. Apabila ia bangkit, maka bangkitlah kalian. Dan apabila imam sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian dengan duduk. Ini hadis sahih Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Jadi ya sekalian rahimahullah, seandainya jika imamnya ini sakit, imamnya sambil duduk, maka kita sebagai makmum tidak boleh berdiri, harus ikut duduk. Ini kalau sholat berjamaah. Kenapa? Karena seseorang itu dijadikan imam tujuannya untuk diapakan? Untuk diikuti, ya? Bukan untuk dibarengi, dan juga bukan untuk didahului apalagi, ya. Maka kalau sholat jamaah sekalian perhatikan, hati-hati, jangan sekali-kali kita mendahului imam, ya. Jadi kalau imam belum selesai, ya, misalnya, ya, dari berdiri kemudian rukuk, imam belum selesai, Allahu Akbar, belum selesai Allah harus gini, jangan bergerak dulu sekalian, tunggu sampai imam selesai, Allahu Akbar selesai, baru jenengan gerak, Allahu Akbar, seperti ini. Kemudian ketika imam i'tidal bagi dia rukuk, sami Allahu liman hamidah, jenengan jangan gerak dulu, ditosirin apa? Imam sampai selesai, sami Allahu liman hamidah, jenengan baru gerak, sami Allahu liman hamidah, seperti ini. Apalagi ini sujud yang agak lama, ya, jenengan tidak sabar dulu. Kenapa? Karena imam itu untuk diikuti, bukan untuk dibarengi. Jadi tunggu sampai imam selesai, Allahu Akbar, sampai imam meletakkan dahinya di lantai. Sudah selesai, baru jenengan gerak, Allahu Akbar, seperti ini. Ya. Maka tidak boleh imam baru Allah, jenengan barengi, Allah barengi. Bahkan sampai tanah malah disik jenengan. Hati-hati, ya, kalau mendahului imam itu bisa batal sholatnya. Jadi hati-hati sekali. Kalau barengi ini nggak sampai batal, tapi makruh. Ya, maka kalau jadi makmum itu sabar. Ya. Karena kalau jenengan kesusu pun, jenengan medisi imam, tetap jenengan nggak mungkin apa? Selesai lebih dulu daripada imam. Kita tahu betul. Kalau dinalar, kalau ada orang sama kesusu itu sajanya aneh dulu. Toh dia juga mesti salamnya kudu ngenteni imam, gitu. Lah terus ngapain kok setiap rukuk kita barengi dahului, i'tidal dahului, kok dahului terus ngapain? Toh paling salam juga kudu ngenteni imam toh, ya. Ya maka lebih baik kita sabar tunggu, ya. Allahu Akbar, kita tenang aja, ditunggu dulu selesai baru Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu sekalian. Jadi jangan biasakan membarengi imam, apalagi mendahului imam. Kalau mendahului ini bisa batal sekali, berbahaya, ya, berbahaya. Kemudian ini kondisi yang pertama ketika saya sakit. Kondisi yang kedua yaitu ketika berada di atas kendaraan, ya, seperti kapal, pesawat dan lain sebagainya. Dalilnya adalah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah ditanya, Su'ila Rasulullah SAW anis sholati fis safinah. Rasulullah pernah ditanya tentang sholat di atas perahu. Qala, maka beliau menjawab, Sholli fiha qa'iman illa anta khafal ghuraq. Sholatlah di atasnya dengan berdiri, kecuali jika engkau khawatir atau takut tenggelam. Ini hadis sahih riwayat Ad-Darqutni, Al-Hakim dan yang lainnya. Jadi kalau misalnya ini sekalian, ya, kita naik kapal atau pesawat, kita masih bisa berdiri, maka tetap wajib berdiri. Tapi kalau misalnya, ya, kapal feri itu kan begini-gini,
kalau berdiri jenengan wah malah bisa jatuh tenggelam ya bahaya, maka apa? Boleh duduk sekalian. Tapi kalau kapal yang besar penumpang itu ya, yang berapa lantai itu kan tenang itu ya, itu berdiri bisa itu. Bisa itu. Ya. Jadi nggak sampai apa? Goyang-goyang gitu ya. Maka kalau bisa berdiri. Tapi kalau sekiranya kapalnya kok pas terombang ambing gini ya, kita berdiri khawatir tenggelam ya, jatuh tenggelam kita ya, maka apa? Boleh duduk. Begitu juga dengan pesawat ya. Kalau pesawatnya tenang misalnya ya, kita boleh berdiri, ya wajib berdiri. Tapi kalau khawatir ya, maka boleh duduk. Wallahu a'lam. Ini kondisi yang dibolehkan duduk. Kemudian boleh juga sholat sambil bersandar bagi orang yang lemah tidak kuat, baik karena sudah lanjut usia sama sepuh atau karena badannya terlalu gemuk, maka ini boleh sholat sambil bersandar. Ya, bahasa kita lenden namanya. Dalilnya adalah dari Ummu Qais, ya, Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sanna wa hamala al-lahma ittakhadha 'amudan fi musallahu ya'tamidu 'alaihi. Bahwa Rasulullah SAW ketika usia beliau bertambah tua dan badannya menjadi gemuk, beliau memasang tiang di tempat sholatnya sebagai sandaran beliau ketika sholat. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Jadi boleh sekalian ya, kalau sudah tidak mampu boleh sambil bersandar. Nabi juga seperti itu. Kemudian boleh sholat sunnah sambil duduk. Kalau sholat sunnah, meskipun kita mampu berdiri sambil duduk boleh. Kalau sholat sunnah. Tapi kalau fardu, ini selama masih mampu berdiri wajib berdiri sekali. Kalau sholat sunnah ini agak longgar, boleh sambil duduk. Nabi juga pernah melakukannya ketika sholat malam. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan terkadang Rasulullah SAW melakukan sholat di malam yang panjang dengan berdiri dan kadang juga dengan duduk. Apabila beliau sholat sambil berdiri, maka beliau rukuk sambil berdiri, dan jika beliau sholat sambil duduk, maka beliau pun rukuk sambil duduk. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian juga satu lagi dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW pernah sholat sambil duduk, maka beliau pun membaca ayat sambil duduk. Apabila sisa ayat yang beliau baca tinggal 30 atau 40 ayat, maka beliau berdiri dan membaca sisa ayat tersebut dengan berdiri. Kemudian beliau rukuk dan sujud. Beliau melakukan hal yang sama pada rakaat yang kedua. Jadi beliau kalau sholat malam ini juga terkadang duduk karena beliau sholatnya panjang sekali. Nanti kalau sudah mau selesai tinggal 30 ayat atau 40, kemudian beliau berdiri, kemudian rukuk dan seterusnya. Maka kalau misalnya kita sholat tarawih sekalian, jenengan imamnya sholatnya panjang, jenengan tidak usah pulang, mutong terus pulang, sesuai imamnya. Lalu jenengan lo asal duduk itu boleh sekalian. Kalau tidak kuat duduk aja tidak apa-apa. Sedia kursi di belakang tidak apa-apa. Kalau tidak kuat duduk. Nanti kalau masih kuat berdiri aja. Kalau sudah capek duduk. Tidak apa-apa sekalian. Ini sholat sunnah. Jadi kalau sunnah itu, apalagi tarawih itu asalnya panjang sholat malam tarawih itu. Kecuali kalau sholat wajib, maka kita perhatikan makmum. Kalau sholat wajib di fardu sekalian. Tapi kalau sholat sunnah seperti tarawih itu waktunya sholatnya panjang sekalian. Jadi jangan, ya betul imam itu perhatikan makmum, tapi ada batasannya. Nanti kalau nurutin makmum terus, nanti kulhu terus sekalian, nanti tarawihnya kulhu terus itu. Nanti besok dipeseni lagi, Pak kulhu elek, sesuai durung sama dipeseni. Mungkin imamnya ganti, ngoten meleh, dipeseni meleh. Mungkin Pak maksimal jam 8. Rasakan bedanya, itu luar biasa. Apalagi imamnya bacaannya bagus, itu 1 juz sampai jam 9, itu Masya Allah. Tidak percaya nanti silakan dicoba, nanti akan beda rasanya. Sekali-kali sekalian, sholat yang lama Apalagi Ramadan ini setahun sekali, kok ibadah itu pengen cepet-cepet itu lagi kebangetan awake dhewe setahun pisan, terus sholatnya pengen cepet, pokoknya maksimal jam 8 Mas. Padahal habis jam 8 juga nggak ngapa-ngapain, jagungan sampai jam 12, Tapi ibadah kok pengennya cepet rampung. Ini berarti apa?
ada masalah dengan hati kita. Kalau kita ibadah pengennya cepat